Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rinda Dayani, di channel YouTube Langit Sabrina. Hari ini saya membuat video ini untuk kalian yang masih bingung cara menuliskan kata depan dan masih ragu-ragu untuk menuliskan bagaimana eh, menempatkan partikel pun, per, dan seterusnya. Kita lihat di slide ya. Oke, pertama tentang kata depan ya. Kata depan seperti di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya untuk kalimat di mana dia sekarang. Nah, dinya dipisahkan. Lalu dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Ke-nya ini dipisahkan. Kemudian, ia berasal dari Pulau Penyengat. Nah, kata dari dipisahkan. Begitu. Nah, untuk dari mungkin mudah ya membedakannya. Kalian masih punya sense untuk memisahkannya dari kata berikutnya. Karena biasanya kalau dari pasti diikuti sesuatu nama tempat dan seterusnya. Tapi kalau di ya itu biasa tertukar dengan kata kerja pasif ya, misalnya di mana digabungkan seperti kata ditulis. Ada kadang yang memisahkan kata-kata tersebut ya, ditulis tapi ditulis misalnya gitu ya. Cara yang mudah untuk membedakannya adalah dengan menggantikan kata di dengan kata ke dan dari. Ya, misalnya, di mana dia sekarang? Nah, itu kan dipisah. Sudah jelas di contoh ini. Nah, kalian juga bisa menggantinya dengan kemana dia sekarang? Dari mana dia sekarang? Kata-kata ini bisa saling menggantikan. Jadi, untuk mengeceknya mudah ya bagi kata depan. Lalu ketika kalian lupa ya atau ingin mengecek bagaimana penulisan di yang pada kata apa sih, misalnya ditulis nih ya. Lalu kalian menulisnya dengan dipisah tuh, ditulis gitu ya, di ada spasi di antara kata di dan tulisnya. Kalian bisa mengeceknya apakah ditulis itu bisa diganti dengan dari tulis ke tulis, kan nggak bisa ya. Oleh sebab itu, ditulis berarti harus diserangkaikan, tidak boleh dipisahkan karena dia kata di pada kata ditulis bukan kata depan tapi imbuhan yang menyatakan kata kerja pasif. Jadi sangat mudah sebetulnya membedakannya. Kemudian partikel ya. Partikel lah, kah, tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Jadi dia menempel pada kata apapun. Ya, sangat mudah. Ketika menulis bacalah, bertepuk tanganlah gitu ya. Kemudian kah, apakah, siapakah, atau tah, apa tah guna bersedih hati. Semuanya serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kemudian, partikel pun, ini untuk pun, ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Ya, apapun, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Apapun, di sini maknanya juga semakna dengan apa saja ya. Jika hendak pulang tengah malam pun, di sini juga malam juga. Jika kita hendak pulang tengah malam juga, kendaraan masih tersedia gitu ya. Jangankan dua kali, sekalipun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Jangankan dua kali, sekali saja engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Jadi kata pun ini bisa memiliki dua padanan saja atau juga ya. Nah, yang padanannya dengan saja atau juga itu ditulisnya terpisah. Kemudian
Nah, bentuk pun merupakan bagian dari kata penghubung seperti berikut ya. Yang bagian dari kata penghubung diserangkaikan berarti ya, misalnya adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, dan seterusnya. Ini adalah kata penghubung, dia serangkai penulisannya. Contoh, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Dia tetap bersemangat walaupun lelah. Nah, semua pun di sini memang harus dihafalkan karena dia adalah kata penghubung, ya. Kita lanjutkan. Oke, kemudian ada partikel per. Partikel per ini memiliki 4 makna ya, demi tiap mulai melalui. Mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Ini berarti maknanya adalah satu demi satu. Berarti dipisahkan. Harga kain itu 50.000 per meter. Sama, ini juga dipisahkan. Ya, di sini kan ditulisnya terpisah. Karyawan itu mendapatkan kayak kenaikan gaji per 1 Januari. Mulai 1 Januari. Dia menghubungiku per telepon, melalui telepon. Nah, apabila per memiliki 4 makna ini, berarti silahkan dipisahkan ya. Oke, mungkin hanya itu yang berkaitan dengan partikel dan kata depan tadi ya. Sangat mudah membedakannya karena hanya ada satu bagian yang digabungkan yaitu pada kata penghubung, sisanya ditulis terpisah. Oleh sebab itu, semoga memudahkan kalian untuk memahami bagaimana cara menulis per dan pun berdasarkan EYD 5 ya. Sekian dari saya. Apabila bermanfaat, silakan di-share. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.